Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan memberikan materi terkait dengan tips menyiapkan akreditasi jurnal nasional. Materi ini saya sampaikan pada acara benchmarking perintisan jurnal statistika Universitas Brawijaya pada tanggal 6 Februari tahun 2021. Ini biodata saya kemarin ya sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Nama Dani Kurnianto, pengalaman pengelolaan jurnal saya sebagai editor in chief di jurnal Infotel ya. Kemudian ini Sinta 2, kemudian juga editorial board di jurnal Ijair Sinta 2, section editor di jurnal Ijeri, ini jurnal baru. Kemudian reviewer di beberapa jurnal nasional, tutor RJI Jawa Tengah, dan anggota himpunan editor berkala ilmiah Indonesia. Ini email saya, danikurnianto@ittelkom-pwt.ac.id. Ini nomor WA saya, 085635857859. Ini channel YouTube saya, Dani Kurnianto. Instagram saya, @dani_kurnianto. Ini Instagram saya, silakan di follow. Channel YouTube ya, silakan di subscribe ya. Baik, sebelum kita berdiskusi atau membicarakan masalah tips untuk menyiapkan akreditasi di jurnal nasional ya, kita perlu tahu perbedaan instrumen akreditasi dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Nah, ini perbedaan instrumen akreditasi jurnal nasional dari paradigma lama dan menjadi paradigma baru ya. Yang pertama dari format atau media jurnal ya. Pada paradigma lama ini format cetak wajib ya, online opsional pilihan. Sedangkan paradigma yang baru sekarang format online wajib, cetak opsional, jadi kebalikan. Dari sisi manajemen pengelolaan terbitan ya, ini berbasis cetak dikelola secara manual. Kalau yang baru ini paradigma baru e-publishing system dan mempersyaratkan pengelolaan secara full online ya. Jadi paperless ya, menggunakan suatu sistem publishing secara elektronik ya. Biasanya kita menggunakan OJS. Kemudian instrumen yang ketiga yang berbeda di sini adalah petunjuk penulisan bagi penulis. Di paradigma lama ini belum mempersyaratkan penggunaan template penulisan naskah seperti itu. Sedangkan di paradigma baru ini mempersyaratkan penggunaan template penulisan naskah untuk mempercepat pengelolaan naskah. Kemudian instrumen yang keempat pengacuan, pengutipan, dan penyusunan daftar pustaka. Ini yang lama konsisten secara manual, sedangkan yang baru menggunakan aplikasi referensi ya, manajemen referensi. Seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan sebagainya. Kemudian instrumen yang selanjutnya, yang kelima adalah manajemen pengelolaan atau review. Di paradigma lama ini menekankan pada hasil, sedangkan pada paradigma baru menekankan pada proses. Kemudian selanjutnya, pada instrumen selanjutnya adalah format media jurnal. Ini format cetak wajib, online opsional, sedangkan paradigma baru format online wajib, cetak opsional. Ini sudah tadi kayaknya. Kemudian alamat unik artikel. Pada paradigma lama ini tidak ada, sedangkan paradigma baru ini setiap artikel memiliki identitas unik yang namanya DOI ya. Kemudian instrumen selanjutnya indeks tiap jilid, ini masih manual lama, sedangkan yang baru adalah otomatis dengan e-publishing system. Kemudian penyebarluasan dan dampak ilmiah ya. Untuk lama ini berbasis oplah, berapa eksemplar yang kita telah kirimkan ke banyak lembaga, banyak institusi, itu dihitung per oplah, dan tiras penyebaran terbatas. Penyebaran juga terbatas karena dari sisi budget juga besar kalau menyebarkan eksemplar jurnal ya. Kemudian yang baru adalah berbasis akses dan statistik penyebaran luas.
global dengan kunjungan unik. Ya, ini. Kemudian instrumen selanjutnya adalah indeksasi dan internasionalisasi. Itu adalah yang lama sulit dilaksanakan ya, karena masih manual sehingga untuk indeksasi maupun internasionalisasi ini jadi kendala. Sedangkan untuk paradigma baru ini lebih mudah karena dilaksanakan secara online, elektronik ya, dan lebih mudah untuk disiapkan indeksasi dan internasionalisasinya. Nah, ini kita lihat untuk persyaratan akreditasi. Sebelum melakukan registrasi di Arjuna, jurnal diwajibkan mengecek syarat pengajuan. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka tidak akan dilakukan penilaian ini. Apa syarat-syarat akreditasi untuk jurnal nasional? Yang pertama, ya tentunya memiliki ISSN ya. EISSN atau elektronik ya, dan PISSN atau PISN dan atau P ya. Artinya sekarang yang untuk akreditasi kan wajib ya, yang online ya, maka yang EISSN ini adalah wajib, sedangkan PISSN-nya adalah opsional ya. Bisa saja suatu jurnal sekarang hanya memiliki satu ISSN, yaitu yang elektronik ISSN atau EISSN. Atau dua-duanya boleh memiliki dua ISSN sekaligus, baik yang elektronik maupun yang print. Kemudian mencantumkan persyaratan etika publikasi di website jurnal. Ya, ini harus dicantumkan etika publikasi. Biasanya ditempatkan di sidebar ya. Biasanya di sidebar, kebanyakan jurnal ada di sidebar. Kemudian terbitan berkala ilmiah harus bersifat ilmiah ya, bukan artikel populer tapi ya artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Terbit paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Jadi syaratnya ini harus berumur minimal 2 tahun. Suatu jurnal bisa diajukan untuk akreditasi di Arjuna. Kemudian frekuensi terbitan nih, paling sedikit 2 kali setahun secara teratur. Ini paling sedikit. Yang selanjutnya adalah jumlah artikel setelah terbit itu adalah 5 artikel ya, minimal 5 artikel setiap kali terbit. Kemudian juga tercantum dalam salah satu lembaga pengiring nasional ya. Nah, yang di sini diminta adalah Garuda ya. Garuda silakan nanti daftarkan indeksasinya di Garuda untuk jurnal-jurnal yang akan diajukan akreditasinya. Oke, sekarang kita lihat tips menyiapkan akreditasi jurnal nasional supaya kita bisa menyiapkan sejak dini, sejak awal. Pada saat di awal pengelolaan jurnal kita sudah memiliki mindset bahwa jurnal kita akan diikutkan dalam akreditasi jurnal nasional. Seperti itu. Sehingga pengelolaan pun memiliki standar mutu dari sisi penilaian-penilaian yang akan dinilai di akreditasi jurnal. Ini ada tips-tips bagi pengelola jurnal untuk menyiapkan sejak dini ya, apa yang perlu disiapkan untuk jurnal yang dikelolanya. Yang pertama adalah pastikan gaya selingkung website memudahkan asesor untuk menilai kelengkapan jurnal. Jadi di sini gaya selingkung kemarin sudah dibahas ya, gaya selingkung termasuk tata letak atau layout website itu sudah masuk ke gaya selingkung jurnal sekarang. Nah, gaya selingkung jurnal sebisa mungkin didesain untuk memudahkan asesor dalam menilai kelengkapan jurnal ya. Jadi ada bagian-bagian yang nanti akan dinilai oleh asesor ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat. Seperti itu. Seperti di halaman utama, kemudian di atas ya. Kemudian di sidebar ini kan muncul ya, muncul item-item menu apa saja yang akan segera bisa dilihat ketika kita membuka suatu jurnal. Ini kebetulan saya membuka contoh di IJAIN, International Journal of Advanced in Intelligence Informatics. Nah, di sini ada editorial team, kemudian ada reviewer, focus and scope juga ya, author guidelines, publication ethic ya tadi, etika publikasi. Kemudian kebijakan open access, proses peer review-nya bagaimana, dan sebagainya ya. Hal-hal yang nantinya penting untuk
ditampilkan supaya asesor mudah untuk menilai, itu ditempatkan pada sidebar saja. Nah, di sini nanti di bawahnya juga ada ya, ada template dan sebagainya ya. Jadi memudahkan asesor menilai juga, mencari bagian-bagian yang akan dinilai sudah terpampang di halaman depan website ya, seperti itu. Jangan sampai nanti ketika termasuk statistik ya, statistik Google Profile, Google Scholar ya, Google Scholar untuk profil jurnal itu juga bisa ditampilkan di website di sidebar juga ya, untuk statistik pengunjung biasanya di sidebar atau di bagian footer di bawah. Kemudian Google Profile juga sama ya, artinya profil jurnal yang di Google Scholar ini bisa ditampilkan di bagian depan website ya, baik sidebar, biasanya sidebar seperti itu. Kemudian rekam jejak editorial dan editor dan reviewer ini mudah ditemukan. Yang dimaksud rekam jejak tadi itu adalah rekam jejak publikasi ya. Kita kasih ID Scopus sama Scholar saja ya. Nanti biar asesor yang mengecek rekam jejak publikasi dari editor maupun tim reviewer ya. Kemudian pastikan bahwa hasil proses peer review ada di OJS ya ini. Jadi ini memastikan bahwa proses peer review terlaksana dengan baik ya. Reviewer memberikan penilaian baik itu dalam form yang telah kita siapkan ini contoh ini form yang telah disiapkan kemudian ataupun file penilaian yang ada coret-coretannya ya atau komentar dari reviewer yang diupload di bagian reviewer files. Nah ini. Nanti asesor bisa melihat baik di dalam form maupun komentar di sini suggestion atau di file yang dikirimkan oleh reviewer. Ini biasanya berupa coretan-coretan atau komentar reviewer di naskah yang dikirimkan ke reviewer. Dan ini harus ada ya. Ya ini bisa contoh di sini ya reviewernya yang menilai ini. Kemudian kita tinggal bisa melihat di review detail ya. Ini di sini bisa melihat hasil penilaiannya formnya, kemudian ada file reviewer atau tidak. Minimal ya ada formnya diisi ya, baik itu penilaian yang secara multiple choice di sini. Kemudian saran atau komentar reviewer itu ada di sini. Kalau misalkan file coret-coretannya dari reviewer tidak ada ya ini harus ada ini. Yang lebih baik memang semuanya ada, baik formnya diisi maupun file komentar baik itu PDF maupun Word ya dari reviewer. Karena sekarang komentar itu bisa langsung dikomentari di file Word-nya atau di PDF, jadikan PDF seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah pastikan petunjuk dan template penulisan tersedia. Ya, nah ini yang author guidelines tadi ada di sidebar kiri di halaman website. Ini isinya ya ini petunjuk penulisan dan template juga. Petunjuk penulisan ya apa yang perlu kita sampaikan terkait dengan sistematika penulisan di jurnal, dan ini merupakan gaya selingkung artikelnya ya, gaya selingkuh artikelnya, dan siapkan juga nah ini template ya ini jurnal infotel nih templatenya seperti ini ya. Bagian depan ya ada header, judul paper, ada subtitlenya, kemudian ada ini autornya, afiliasi, email corresponding, kemudian genesis artikelnya ya, receive, revise, dan accepted ya. Kemudian ini abstrak, kemudian keyword dan naskah seperti itu, menggunakan 2 kolom ya. Kalau di jurnal infotel bisa menggunakan 1 kolom juga nggak apa-apa ya, itu tergantung gaya selingkuh masing-masing jurnal. Kemudian selanjutnya adalah pastikan konsistensi kutipan dan daftar pustaka. Jadi harus konsisten setiap naskah ya. Cara mengutipnya, apakah menggunakan style IEEE atau menggunakan style Harvard atau yang lain, maka itu harus tetap digunakan ya dalam melakukan pengutipan atau melakukan citasi. Kemudian
Dari sisi konsisten dalam penulisan daftar pustaka ya tadi ya, tergantung style ya. Ini contohnya IEEE ya, ini menggunakan penomoran seperti ini. Nah, ini berarti harus konsisten menggunakan ini seperti ini semuanya. Kemudian pastikan ya, kadang kalau kita menggunakan aplikasi manajemen reference ya, itu kan tinggal kita drag drop file PDF paper atau kita input manual ya. Nah, ini ketika kita drag drop file PDF artikel ke Mendeley misalkan, nah ini ada metadata artikel sudah ter apa ya tercreate di situ ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengecek apakah metadatanya sudah betul atau belum. Kadang metadatanya juga kacau ya. Baik nama, susunan namanya terbalik-balik, kemudian nama jurnalnya juga tidak tepat, kemudian yang sering adalah tidak ada nama jurnalnya. Dan kalau kita langsung percaya saja, kadang ketika kita insert bibliografi di sini untuk daftar pustaka, maka kadang nggak ada nama jurnalnya tidak ada di sini. Nah, ini perlu dicek oleh apa namanya editor. Jika tidak ada ya, wah ini perlu dilengkapi semuanya. Jadi perlu dilengkapi ya, baik authors, nama papernya, nama jurnalnya, nama artikelnya, kemudian nama jurnalnya apa, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa doinya juga ya. Ini penting ya. Ini harus lengkap dalam penulisan daftar pustaka seperti itu. Harus ngecek satu-satu manual seperti itu. Kemudian pastikan artikel antar nomor dan volume konsisten mutu penyuntingan gaya dan formatnya. Ya ini. Jadi konsisten penulisan atau penyuntingan gaya selingkungnya konsisten. Ya ini contohnya kalau kita sudah menetapkan gaya selingkungnya seperti ini, maka setiap artikel harus mengikuti gaya selingkung ini ya. Yang di sini ada judul sirahan, ada header, ini apa namanya judul artikelnya seperti ini ditempatkan di sini ya. Rata kiri ya, ini rata kiri misalkan, berarti ini rata kiri semua, nggak boleh ada rata kanan, rata tengah ya. Kalau sudah ditetapkan rata kiri ya, rata kiri semua seperti itu ya di bagian ini. Kemudian afiliasi, penulis, abstrak dan sebagainya. Nah, ini harus konsisten, jangan sampai berubah-ubah. Misalkan eh, ada naskah yang katakanlah tadi ya saya sebutkan di sini harusnya rata kiri, oh ada yang rata tengah, kemudian apa namanya genesisnya tidak ada atau tidak lengkap, tidak terisi ya ini merupakan ketidakkonsistenan dalam gaya selingkung. Nah ini perlu dicek. Setiap nomor volume itu harus konsisten, semuanya harus sama semuanya seperti itu. Kemudian pastikan doi tersedia dan tidak error ya. Nah ini eh, harus segera diregistrasikan atau diaktifkan doi yang sudah tercreate oleh OJS ya. Pada saat artikel publish itu kan sudah diberikan doi oleh sistem di OJS. Nah, dari situ tinggal diekspor doi-doi artikel yang baru ke Crossref untuk diaktifkan supaya itu tidak error. Nah, ini contoh error ya. Misalkan ini doi-nya diklik, maka errornya ya seperti ini bentuk errornya nih ya. Ini artinya belum diaktifkan ini, belum diaktifkan. Ini perlu diaktifkan melalui dashboard akun di Crossref ya untuk apa akun Crossref-nya. Kemudian pastikan statistik pengunjung ada dan dapat diakses. Nah, ini untuk melihat berapa jumlah pengunjungnya perharinya, dari mana saja daerah tempat asal pengunjung, berapa lama dia mengunjungi website itu bisa terekam ya. Dan biasanya saya tempatkan di bagian sidebar kiri ya. Atau ada juga yang ada di footer bagian bawah itu biasanya ada di situ ya untuk statistik. Tapi saya tempatkan biasanya di sidebar kiri ada agak ke tengah ya, agak di tengah bukan tidak terlalu bawah tapi di tengah. Kemudian saya menggunakan ini ya stat counter ya tidak harus ya saya tidak sedang promo stat counter tapi ini ya salah satu aplikasi yang saya pakai dan sudah cukup ya bagi saya sudah cukup untuk bisa merekam jumlah kunjungan setiap hari seperti itu. Bisa menggunakan aplikasi lain ya bisa banyak ya aplikasi yang bisa kita embeddedkan ke website untuk merekam jejak pengunjung ke website kita itu banyak itu.
Ini hanya salah satu contoh. Sedang ini adalah flag counter ya. Ini flag counter. Bedanya ya ini melihat dari negaranya ya. Sebenarnya di sini juga negaranya bisa dilihat kalau kita klik menu di sini salah satu menu ini bisa terlihat dia berasal dari negara mana tuh bisa ya. Seperti itu. Kemudian ya pastikan jurnal memiliki akun Google Scholar dan artikel milik sendiri ya. Ini penting juga. Jadi setiap kita mengelola jurnal, terutama jurnal baru yang belum terakreditasi, maka kita wajib membuat akun jurnal di Google Scholar ya. Kemudian setelah dibuat dengan nama dan berafiliasi di publisher ya, institusi atau lembaga penanggung jawab, kemudian pastikan artikel-artikel yang berada atau masuk di profil jurnal kita itu adalah artikel milik jurnal kita ya. Jangan sampai artikel milik orang lain atau jurnal lain itu masuk. Nah, ini tidak boleh. Harus kita bersihkan, kita filter seperti itu. Tujuan dari adanya akun Google Scholar ini nanti kita bisa melihat ya kinerja jurnal dari citasi ya. Ini bisa dilihat per citasi per tahun nih. Setiap tahun kemudian berapa hak indeksnya itu bisa terdeteksi seperti itu. Kemudian pastikan mencantumkan lembaga penerbit. Nah, ini di bawah ya. Biasanya ini bagian footer nih untuk saya untuk jurnal Infotel. Ini ada di bagian footer di bagian bawah sendiri ya. Nah, ini publishernya siapa? Nama publisher, alamat, nomor telepon, dan email ya yang bisa dihubungi seperti itu. Sebagian besar jurnal yang sudah terbit secara elektronik tidak mencantumkan kelembagaan penerbit beserta alamatnya. Nah, ini keliru ya. Sehingga menyulitkan korespondensi bahkan terkesan abal-abal ya, meski jurnal tersebut versi elektronik terakreditasi. Ya, ini juga untuk menghindari praduga bahwa jurnal kita sebagai jurnal abal-abal ya, karena tidak diketahui ini yang menerbitkan siapa, lembaga penanggung jawabnya siapa, seperti itu. Harus dituliskan ini publishernya siapa. Di bagian bawah bisa ya, atau yang terlihat lah ya di bagian dari website terserah itu tergantung kayak selingkung website dari jurnal-jurnal Bapak Ibu sekalian. Oke, itu beberapa tips yang bisa saya berikan terkait dengan persiapan akreditasi untuk jurnal nasional ya. Ini perlu kita ketahui sejak awal ya supaya pada saat kita mengelola jurnal di awal itu sudah memperhatikan hal-hal yang tadi, poin-poin yang tadi supaya ada sehingga ketika sudah 2 tahun, sudah waktunya akreditasi, ini sudah lengkap seperti itu. Dan diharapkan nanti akreditasinya bagus ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa untuk mensubscribe, like dan komentar di channel YouTube saya Dani Kurnianto ya. Silakan berkomentar, bertanya hal-hal yang menyangkut materi tadi ya atau jurnal. Insya Allah kita akan bisa diskusi di kolom komentar tersebut. Ya, seperti itu. Jangan lupa juga silakan mampir di Instagram saya, follow Instagram saya @dani_Kurnianto. Baik, saya akhiri penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.